Terima kasih Pak Ahmad. Bapak Ibu sekalian, salam silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat juga untuk Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan coba untuk menunjukkan dan sedikitnya mendemonstrasikan, kalau tadi barangkali kita berbicara masalah sisi-sisi konseptual, dan di dalam hal ini kita akan coba untuk mendiskusikan atau menunjukkan demonstrasi dari aplikasi toko gudang yang sudah kurang lebih 2 tahun ini dikembangkan, dan alhamdulillah dengan Ibu Eka ya dan rekan-rekan dari Rumah Sakit Harapan kita ini sudah proses penggunaannya dan terus diperbaharui. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit menunjukkan terlebih dahulu tentang case studi sederhana dari Rumah Sakit Harapan kita. Jadi ini adalah alur sederhana ya. Kita coba buat secara sederhana yang difasilitasi oleh aplikasi toko gudang, di mana aplikasi toko gudang ini ya bisa dibilang juga semacam marketplace ya. Kemudian kita menyiapkan dengan beberapa panel-panel yang ada, mulai dari panel-panel penyedia, yang dimana nanti saya akan tunjukkan setelah ini bagaimana tampilan dari toko gudang. Kemudian kita coba tune in ya, masuk ke dalam sistem atau bagian birokrasi di dalam lembaga. Dalam hal ini adalah pihak rumah sakit sebagai salah satu contohnya. Nah, kita menyiapkan sampai sekian panel untuk supaya approval dari pemesanan sampai kepada approval akhir di direktur utama sampai kepada pembayaran. Mungkin Pak Heru sudah sering kali menyampaikan tentang teori-teori ini begitu, dan kita coba untuk mewujudkan katakanlah itu semuanya. Dan penyedia yang kita coba hadirkan adalah dari koperasi dengan spirit UMKM itu sendiri, supaya bisa masuk secara B2B dengan pihak rumah sakit di sini. Biar dilihat di sini Bapak Ibu sekalian, proses-proses pengajuan dokumen untuk pembayaran secara umum sudah cukup lengkap dari hulu ke hilirnya, dan saya akan coba untuk tampilkan bagaimana secara sederhananya proses dari toko gudang itu sendiri. Nah, ini adalah tampilan dari website kami yang kita kembangkan. Di sini memang kami melihat bahwa di masa yang akan datang tren yang akan terjadi adalah machine learning, kemudian IoT begitu. Nah, sehingga setelah nanti kami sempurnakan di sisi aplikasi berbasis web ini, kita akan integrasikan ya toko gudang ini secara utuh dengan WhatsApp. Jadi pemesanan itu ke depan tidak perlu lagi buka website, buka marketplace, itu udah nggak perlu lagi install aplikasi yang terlalu berat. Bapak Ibu cukup dari aplikasi WhatsApp saja yang sering digunakan, ini dapat bisa menggunakan atau dapat memesan suatu produk yang dibutuhkan, termasuk approval, informasi, dan segala sesuatunya. Kebetulan kami dari PT Solusi Indonesia Berdaya ini juga sudah mengembangkan namanya WhatsApp Bot, Wabot ya, sudah kita hadirkan di dalam Play Store dengan rekan saya yang lain. Nah, sekarang ini kita coba implementasikan di dalam marketplace ini. Nah, sehingga di masa yang akan datang, proses pengadaan itu tidak lagi Bapak Ibu misalnya harus capek-capek buka website, capek-capek buka laptop misalnya begitu, dan menginstal aplikasi-aplikasi yang lain. Cukuplah kemudian dengan WhatsApp segala sesuatunya itu bisa dilakukan di situ, jadi sangat efisien. Nah, misalnya sebagai juga yang lainnya, penyedia kita yang sudah kita hadirkan adalah dari koperasi. Di sini bisa lihat Bapak Ibu semua, Koperasi Mitra Maju Sejahtera sebagai penyedia, kita sebut sebagai UMKM-nya. Nah, dan perbedaan harganya adalah harga antara customer dan yang bukan customer berbeda. Bila di sini harga-harga yang Bapak Ibu semua bisa lihat tertampil di situ. Nah, sekarang coba kita login. Nah, ini saya tampilkan secara sederhana saja. Anggaplah suatu lembaga itu atau suatu instansi itu akan melakukan pembelian. Maka ini adalah rutinitas yang dia lakukan.
dia memasukkan keranjang sebagaimana kemudian marketplace yang ada begitu. Saya coba buat terlebih dahulu saja sebagai contoh. Oke. Nah, nanti seperti pada umumnya marketplace-nya dia pengiriman dan seterusnya. Ini agak memang teknis, jadi saya harap ya masih betah juga ya mendengarkan dan melihat penyajian ini. Kemudian nomor satu pemesanannya ini kita inputkan pilihan jenis makannya kita sesuaikan, batas air penyerahannya nanti bisa disesuaikan bila batas air penyerahan secara regulasinya adalah sekian hari, kita bisa sesuaikan di dalam ini. Nah, setelah itu adalah selesai. Nah, ini adalah proses pre-order yang sifatnya adalah per bulan. Jadi nanti setelah pre-order ini selesai, nanti pihak atau aplikasi ini akan menyesuaikan untuk proses pemesanan yang sifatnya per 3 hari. Nah, ini anggaplah sudah selesai dan menunggu verifikasi dari administrator. Nah, PO ini nanti akan menjadi bahan para penyedia untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kebetulan sebagai case study-nya, di rumah sakit harapan kita ini kita menggunakan periode ya 1 bulan itu selama 3 kali proses ya, sehingga invoice dan segala sesuatunya itu diproduksi secara otomatis ya untuk bisa digunakan dalam proses pembayaran ke tahap berikutnya. Nah, itu adalah gambaran dari prosesnya, kemudian delivery order selama 3 hari. Nah, itu nanti cukup detail juga yang nanti berhubungan bagaimana setiap 3 hari itu ada surat jalan, kemudian dokumen-dokumen penyertanya, dan kita langsung loncat saja. Ketika itu semua proses sudah selesai dan sekiranya ini sudah masuk ke dalam proses siap untuk pembayaran dalam artian melewati masa periode yang sudah disepakati, nanti dokumen-dokumen yang sudah terpenuhi akan berada di kolom ini. Jadi ini BAST, BAP, kwitansi ini dia belum ada di sini karena BAST-nya belum diinput oleh bagian yang terkait, BAP-nya belum diinput oleh bagian terkait, kwitansinya belum diunggah oleh bagian atau penyedia yang terkait. Nah, ketika sudah, nanti dia akan terunggah di sini. Ini berkas PO, berkas kontrak. Di sini saya tulisnya draft kontrak sebagai simulasi saja di sini. Nah, jadi sifatnya ini adalah proses pengunggahan. Dalam waktu dekat kita sedang mengambil kerjasama untuk penyedia tanda tangan digital dan materai digital sehingga proses tidak ada lagi proses yang sifatnya menggunakan kertas. Semuanya paperless dan ini akan sangat mungkin dapat mengefisiensikan waktu antara proses pengajuan sampai kepada proses pembayaran. Nah, setelah ini diajukan, nanti di sini ada tombol ya untuk pengajuannya. Dan seperti yang sempat kami sampaikan dalam alur di Excel ini. Nah, yang tadi Bapak Ibu lihat adalah di proses ini. Nah, di sini pengajuan pembayaran. Ketika semua dokumen sudah lengkap, maka dia diajukan ke tingkat level yang lebih atas atau bagian keuangannya. Sebelumnya diverifikasi, kemudian ada proses approval dari unit pajak dan seterusnya. Dan ini salah satu tampilan dari sebentar. Sebentar, saya coba buka dulu. Ini adalah salah satu contoh dari panel manager di tingkat atas. Oke. Nah, misalnya ini. Nah, jadi berkas-berkas yang sudah diunggah, dia bisa dilihat, preview dan seterusnya. Nah, periode yang ada, nanti ketika sang dirut ini, dia meng-approve,
verifikasi statusnya di-approve, dan nanti ada perintah langsung untuk pembayaran ke pihak bank yang dikerjasamakan. Nanti bank tersebut lalu ada perintah untuk membayar kepada pihak UMKM-nya. Di sini pun ada riwayat approval-nya. Jadi nanti level-level yang atas bisa mengecek sejauh mana kemudian proses yang digunakan di dalam pengajuan pembayaran dari hulu ke hilir ini. Nah, ini yang sedang dikembangkan, terus dikembangkan dari pihak toko gudang supaya kami bisa memfasilitasi UMKM untuk bertemu dengan mitra bisnisnya yang selaras, sehingga kemudian kesejahteraan untuk UMKM dan kemajuan untuk UMKM ini semakin baik. Sementara toko gudang ini baru berupa bahan makanan, tidak untuk kemungkinan nanti berkembang kepada alat-alat yang lain. Dan harapannya memang hadirnya toko gudang ini dapat menjadi semacam inovasi ya, ataupun juga gebrakan baru di dalam proses pengadaan kita. Pak Hairul dan Bapak Ibu sekalian, secara sederhananya barangkali itu ya, karena secara detail rasanya mencoba secara langsung atau tune in secara langsung di sesi yang lebih khusus bisa lebih optimal. Tapi secara umum sebagai gambaran dari aplikasi toko gudang dan implementasi dari apa yang sudah disampaikan dan dikaji bersama dengan Pak Heru dan Bapak Ibu sekalian, setidaknya ini adalah ikhtiar katakanlah kita untuk melakukan proses inovasi dalam pengadaan ini. Demikian Pak Ahmad yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada sedikit insight di sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka untuk kita semuanya. Mungkin ke depan kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.